Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah sebelumnya sudah pernah admin buatkan video tentang 5 cerita seru pada komik SpongeBob yang tidak diceritakan dalam serialnya. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa dalam kartun SpongeBob ini masih banyak lagi cerita seru lainnya yang memang sengaja cerita tersebut tidak masuk ke dalam serialnya loh guys. Tapi melainkan cerita tersebut hanya diceritakan dalam komiknya saja. Ya, cerita seru dalam komik SpongeBob ini juga merupakan hasil karya dari Stephen Hillenburg ya guys. Dan bukan sekedar adaptasi dari Nickelodeon, layaknya serial Camp Coral dan The Patrick Star Show. Well, selebihnya informasi mengenai komik SpongeBob ini sudah pernah admin jelaskan pada video part sebelumnya ya. Kalau kalian masih penasaran dengan fakta dari komik SpongeBob, silahkan tonton aja videonya. Penasaran dengan apa saja cerita seru SpongeBob lainnya yang tidak diungkapkan dalam serial maupun filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 cerita seru pada komik SpongeBob yang tidak diceritakan dalam serialnya part 2. 5. Masa lalu Flying Dutchman. Dikenal perannya sebagai hantu menakutkan yang sering meneror semua orang di Bikini Bottom. Namun siapa sangka bahwa masa lalu Flying Dutchman juga pernah diceritakan melalui komik SpongeBob loh guys. Ya meskipun sebelumnya kita telah mengetahui dalam serial SpongeBob bahwa sebenarnya Flying Dutchman dahulu adalah manusia yang telah lama meninggal, lalu jasadnya dijadikan sebagai patung mannequin yang dipajang di sebuah toko pakaian pada episode Squidward the Unfriendly Ghost. Namun dalam komiknya ini, masa lalu Flying Dutchman diceritakan jauh berbeda ketimbang serialnya. Masa lalu dari Flying Dutchman terjadi dalam komik SpongeBob volume 13 yang berjudul The Curse of Flying Dutchman, yang dimana pada chapter tersebut menceritakan bahwa dahulu Flying Dutchman merupakan kapten dari sekelompok kru bajak laut yang sedang berlayar di lautan. Tiba-tiba dirinya beserta kru kapalnya tersebut pun dikutuk oleh iblis menjadi hantu yang mengentayangi lautan, dan kutukan tersebut barulah bisa hilang bila Flying Dutchman telah jatuh cinta dengan seseorang. Singkat cerita, ketika Flying Dutchman bersama dengan kru bajak lautnya ini sedang berlayar di dalam laut, mereka tidak sengaja mampir di Krusty Krab. Dan tiba-tiba Flying Dutchman pun jatuh cinta dengan Pearl setelah melihat fotonya. Namun Tuan Krab yang telah melihat hal itu, tak begitu saja menuruti permintaan Flying Dutchman untuk menyerahkan anak perempuannya tersebut kepada Flying Dutchman. Tetapi melainkan, di sini Tuan Krab malah menyerahkan SpongeBob yang telah ia suruh untuk berdandan seperti layaknya Pearl, lalu diserahkan kepada Flying Dutchman. Melihat SpongeBob yang berpenampilan seperti layaknya Pearl, Flying Dutchman pun langsung seketika jatuh cinta kepadanya, dan ia membawa SpongeBob untuk naik ke atas kapalnya agar secepatnya bisa berlayar. Hingga akhirnya karena Flying Dutchman yang sangat terkesan dengan SpongeBob sebagai Pearl KW ini, yang bisa melakukan banyak hal seperti memasak Krabby Patty, membuat kutukannya pun seketika luntur, dan kini Flying Dutchman telah menjadi manusia kembali seutuhnya. Namun dikarenakan iblis yang telah mengutuk Flying Dutchman beserta krunya ini telah mengetahui bahwa Flying Dutchman beserta krunya telah berubah kembali menjadi manusia, membuat kedua iblis tersebut pun kembali mengutuk mereka, karena di sini Flying Dutchman tidak terbukti tidak jatuh cinta dengan perempuan seutuhnya. Tetapi justru di sini Flying Dutchman malah dikelabui oleh SpongeBob yang telah menyamar sebagai perempuan seperti layaknya Pearl. Dan akhirnya SpongeBob pun langsung dibuang oleh Flying Dutchman dari kapalnya, dan Flying Dutchman beserta krunya masih tetap dikutuk sebagai hantu hingga saat ini. 4. Flying Dutchman bertemu dengan ibunya. Masih membahas tentang Flying Dutchman, walaupun karakter ini dikenal dengan perannya sebagai hantu yang suka menakuti orang di Bikini Bottom, namun siapa sangka bahwa ternyata Flying Dutchman juga memiliki keluarga hantu lainnya loh guys. Dan di dalam kartun SpongeBob ini, untuk spesies hantu tidak hanya dirinya seorang saja, melainkan masih banyak lagi karakter hantu lainnya yang mungkin mereka semua masih satu kerabat dengan Flying Dutchman. Ya, kemunculan dari keluarga Flying Dutchman yang merupakan ibunya ini terjadi dalam komik
komik SpongeBob volume 43 yang berjudul Mommy Dearest, yang dimana pada chapter tersebut menceritakan pada suatu hari tiba-tiba Flying Dutchman mendapatkan surat telegram dari ibunya yang berpesan bahwa ibunya ini ingin segera bertemu dengan Flying Dutchman dengan memanggilnya sebagai Spocky Boy, yang mungkin saja itu adalah nama kesayangannya. Merasa panik karena ingin dikunjungi ibunya secara dadakan, membuat Flying Dutchman pun teriak histeris. Namun untungnya di situ terdapat SpongeBob yang sedang berada di samping kapal Flying Dutchman, dan SpongeBob pun membantu segala persiapan yang dibutuhkan oleh Flying Dutchman, seperti menyuruhnya untuk membersihkan kapalnya hingga memakeover Flying Dutchman mirip seperti layaknya pegawai kantoran dengan penampilan yang sangat klimis. Nah, momen dimana SpongeBob yang membantu mempersiapkan Flying Dutchman untuk bertemu dengan ibunya ini sangatlah mirip dengan momen dimana pada saat itu SpongeBob juga membantu Patrick untuk bertemu dengan keluarganya. Hingga akhirnya, secara mengejutkan, ibu Flying Dutchman yang saat itu sedang diboncengi oleh seseorang naik motor pun tiba-tiba muncul tepat di hadapan kapal Flying Dutchman dan langsung bertemu dengannya. Tanpa banyak basa-basi, ibu Flying Dutchman pun langsung memeluk erat Flying Dutchman serta mengatakan bahwa ibunya ini sangat rindu dengan Flying Dutchman. Namun Flying Dutchman yang masih penasaran dengan seseorang yang telah membonceng ibunya ini pun menanyakan bahwa siapa sebenarnya dia. Dan ibu Flying Dutchman dengan santainya menjawab bahwa seseorang tersebut adalah pacar ibunya Flying Dutchman, yang berarti bahwa secara nggak langsung pacar ibunya Flying Dutchman ini adalah ayah tirinya Flying Dutchman. Setelah selesai mengobrol panjang lebar dengan Flying Dutchman, ibu Flying Dutchman pun seketika pergi meninggalkan Flying Dutchman dengan menaiki motor yang diboncengi oleh pacarnya ini, dan dengan santainya ia mengucapkan sampai jumpa kepada Flying Dutchman. 3. Perjalanan menuju kastil Raja Neptune. Meskipun perjalanan menuju kastil Raja Neptune sudah pernah diceritakan dalam serial kartun SpongeBob yang ada pada episode Neptune Spatula, namun sayangnya pada episode tersebut tidak menampilkan secara detail bagian dalam dari kastilnya Raja Neptune ini. Dan malahan pada episode tersebut SpongeBob dan teman-temannya malah dibawa oleh Raja Neptune ke dalam area ring untuk melakukan duel memasak Krabby Patty. Nah, sangat berbeda jauh dengan cerita yang ada pada komiknya yang malahan menampilkan SpongeBob, Squidward, dan Tuan Crab ketika mereka sedang berjalan-jalan mencari bangunan Krusty Krab yang telah hilang, namun malah tidak sengaja terdampar di depan kastilnya Raja Neptune. Kemunculan dari kastil Raja Neptune ini terjadi dalam komik SpongeBob volume 21 yang berjudul The Krusty Nab, yang dimana pada chapter tersebut menceritakan secara tiba-tiba restoran Krusty Krab menghilang begitu saja, dan SpongeBob, Squidward, serta Tuan Crab yang baru saja tiba di restoran tersebut pun seketika panik, dan Tuan Crab menyangka bahwa restorannya ini telah dicuri oleh pencuri yang jahat. Untuk dapat menemukan kembali restoran Krusty Krab yang telah hilang, Tuan Crab pun berinisiatif untuk mencari restoran miliknya dengan menjadikan SpongeBob sebagai media yang menariknya dan Squidward yang menggendongnya. Hingga pada akhirnya, langkah mereka pun terhenti di depan sebuah bangunan kastil besar yang mereka yakini adalah kastil tempat tinggalnya Raja Neptune. Dan benar saja, di dalam bangunan tersebut ternyata ada restoran Krusty Krab yang langsung saja dimasuki oleh SpongeBob, Squidward, dan Tuan Crab. Namun ketika mereka bertiga memasuki restoran tersebut, betapa terkejutnya mereka yang tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran boneka mirip duyung yang terlihat sangat menakutkan. Tetapi untungnya, ternyata boneka bersirip duyung itu hanyalah sebuah mainan yang dimiliki oleh karakter bernama Putri Jody yang sekaligus adalah ponakannya Raja Neptune. Tidak diketahui di mana keberadaan dari Pangeran Triton dan Putri Mindy pada saat itu. Namun yang jelas di dalam kastil Raja Neptune pada saat itu terdapat Putri Jody, penari kerajaan, pesulap kerajaan, hingga badut kerajaan. Lalu dikarenakan Tuan Crab yang hanya ingin restorannya ini kembali dan tidak lagi dijadikan sebagai tempat penyimpanan mainan boneka oleh Putri Jody, membuat Tuan Crab pun sampai memohon dengan sangat melas kepada Raja Neptune. Untungnya, Raja Neptune yang sedang berbaik hati saat itu pun dengan senang hati langsung mengabulkan permohonan Tuan Crab ini, dan restoran Krusty Krab pun kembali dilempar menuju Bikini Bottom hingga mendarat tepat meniban Plankton yang saat itu sedang berada di tengah-tengah lahan Krusty Krab. 2. Kemunculan para penjahat.
Menjadi superhero yang melindungi kota Bikini Bottom dan sisi lautan, tentu saja sudah pasti bahwa Mermaid Man dan Barnacle Boy mempunyai banyak sekali musuh yang selalu mengincarnya. Dan dikarenakan dendam di masa lalu yang telah membuat para musuh dari Mermaid Man dan Barnacle Boy itu saat ini hidup menjadi sengsara, membuat para musuh tersebut pun walaupun usia mereka yang sudah tua saat ini, tetapi mereka tetap saja melakukan teror kepada Mermaid Man dan Barnacle Boy dengan melancarkan aksi jahatnya. Ya misalnya saja, jika dahulu ketika dalam serial SpongeBob yang berjudul The Bad Guy Club for Felines yang memperlihatkan aksi Mermaid Man dan Barnacle Boy muda yang menangkap beberapa penjahat seperti Man Ray, Dirty Bubble, Jumbo Shrimp, dan Atomic Flounder ketika mereka semua yang sedang berada di lobi dari salah satu hotel yang ada di Bikini Bottom. Nah anehnya, justru kebalikan dari hal itu malah terjadi dalam komik SpongeBob volume 7 yang berjudul Missing Man, yaitu menceritakan tentang kejadian di mana Mermaid Man dan Barnacle Boy beserta dengan SpongeBob dan juga Patrick yang ditangkap kemudian diculik oleh para musuh bebuyutan Mermaid Man dan Barnacle Boy ketika dahulu. Kejadian di mana Mermaid Man dan Barnacle Boy beserta SpongeBob dan Patrick yang tiba-tiba diculik oleh para penjahat ini berawal dari SpongeBob dan Patrick yang ingin merayakan hari ulang tahun Barnacle Boy di panti jompo Sadie Shoals. Namun dikarenakan ketika SpongeBob dan Patrick yang telah datang ke panti jompo tersebut lalu ia tidak menemukan sosok dari Mermaid Man, membuat SpongeBob, Patrick, dan Barnacle Boy pun ikut bersama dalam mencari Mermaid Man di penjuru kota Bikini Bottom. Hingga mereka pun juga sempat-sempatnya masuk ke rumah salah satu penjahat yang bernama Atomic Flounder, yang dimana diyakini bahwa karakter tersebut masih satu kerabat dengan Fletch the Flounder, yaitu karakter yang ingin menendang bokong SpongeBob ketika dalam episode The Bully. Ya mungkin saja Atomic Flounder ini merupakan kakeknya Fletch kalau dilihat dari rentan usianya. Ketika mereka masuk ke dalam rumah Atomic Flounders, tiba-tiba di dalam sana, SpongeBob malah dengan sengaja langsung merobek poster blueprint yang sedang Man Ray rencanakan. Lalu mereka bertiga pun selanjutnya mendatangi rumah Jumbo Shrimp untuk memastikan keberadaan dari Mermaid Man. Dan benar saja, ketika mereka bertiga telah memasuki rumah Jumbo Shrimp, di situ ternyata ada sosok Mermaid Man yang sedang melawan Jumbo Shrimp. Namun dengan sigap, SpongeBob serta Patrick pun langsung melawan balik Jumbo Shrimp dan ternyata sosok tersebut hanyalah replika dari Mermaid Man yang terbuat dari balon. Tak hanya sampai di situ saja, rombongan dari SpongeBob, Patrick, dan juga Barnacle Boy pun selanjutnya mendatangi rumah Dirty Bubble untuk mengecek keberadaan Mermaid Man. Namun ketika mereka telah memasuki rumah Dirty Bubble, terlihat di situ tidak ada siapa-siapa, lalu malahan di sini kedatangan rombongan mereka bertiga pun malah membuat kue yang sedang dimasak oleh Dirty Bubble menjadi terjatuh dan matang tidak sempurna. Merasa kesal dengan segala tingkah laku yang telah diperbuat oleh SpongeBob, Patrick, dan Barnacle Boy kepada para penjahat ini, membuat para penjahat pun akhirnya berkumpul dan merencanakan misi untuk menculik SpongeBob, Patrick, dan Barnacle Boy. Lalu benar saja, ketika SpongeBob, Patrick, dan Barnacle Boy sedang mencari Mermaid Man di tengah jalan, tiba-tiba para penjahat itu pun muncul lalu menculik SpongeBob, Patrick, dan Barnacle Boy untuk dibawa ke dalam markas mereka. Dan sesampainya di markas para penjahat, tak disangka dengan sangat santainya, tiba-tiba Mermaid Man pun muncul lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Barnacle Boy. Dan ia juga memberi kado berupa alat musik harmonika kepada Barnacle Boy yang telah ia beli di pagi hari bersamaan bahwa dirinya telah dianggap hilang. Setelah sudah memiliki alat musik harmonika, dengan senang hati Barnacle Boy pun langsung memainkannya. Dan hal itu malah diiringi dengan nyanyian lagu ulang tahun yang sedang dinyanyikan oleh Mermaid Man, SpongeBob, dan juga Patrick. Lalu dikarenakan suara nyanyian mereka yang sangat keras, membuat mereka semua pun yang tadinya terikat tali karena sedang ditawan oleh para penjahat, tiba-tiba langsung dibebaskan begitu saja dan diusir dari markas para penjahat tersebut karena suara nyanyian yang tidak enak didengar. 1. Kemunculan Mermaid Girl. Jika sebelumnya adalah kemunculan dari para penjahat yang menjadi musuh bebuyutannya Mermaid Man dan Barnacle Boy sejak dahulu, nah apa jadinya bila dahulu tuh ternyata terdapat sosok superhero juga yang selalu membantu Mermaid Man dan Barnacle Boy, namun sayangnya keberadaan dari superhero ini dilupakan oleh Mermaid Man dan Barnacle Boy karena usia mereka yang sudah tua dan sering pikun. Ya, superhero misterius tersebut ternyata adalah partner dari Mermaid Man dan Barnacle Boy yang bernama Mermaid Girl.
Kemunculan dari karakter Mermaid Girl terjadi dalam komik SpongeBob volume 63 dan 64 yang berjudul Who is Mermaid Girl, yang dimana pada chapter tersebut awalnya menceritakan tentang SpongeBob dan Sandy yang sedang menonton episode rahasia dari film superhero Mermaidman dan Barnacle Boy yang telah menampilkan sosok superhero bernama Mermaid Girl beserta superhero tupai yang bernama Kung Fu Cowboy. Merasa penasaran dengan identitas kedua superhero ini, akhirnya membuat SpongeBob dan Sandy pun sampai menanyakan hal tersebut kepada Mermaidman dan Barnacle Boy di dalam panti jompo Sadie Souls. Namun Mermaidman dan Barnacle Boy yang sudah rada pikun malah mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak kenal dengan kedua superhero yang SpongeBob bersama Sandy ceritakan tersebut. Hingga kemudian tiba-tiba datang sesosok karakter ikan nenek-nenek misterius yang mengatakan bahwa ia mengenali superhero Mermaid Girl dan menceritakan aksi heroik dari Mermaid Girl yang dahulu pernah menggagalkan perampokan truk es krim yang dilakukan oleh seorang penjahat bernama Hammerhand Shark. Belum selesai menceritakan kisah dari Mermaid Girl, tiba-tiba muncul juga sesosok karakter ikan perempuan muda yang berpenampilan seperti layaknya peneliti yang menceritakan tentang kisah dari Mermaid Girl juga, dan mengatakan bahwa dahulu ia juga pernah melihat Mermaid Girl yang bertarung dengan Hammerhand Shark lalu berhasil mengalahkannya dan pergi begitu saja. Mendengar kisah Mermaid Girl yang hampir mirip seperti kejadian yang dahulu pernah dialami oleh Mermaidman dan Barnacle Boy, membuat Mermaidman dan Barnacle Boy pun langsung tiba-tiba teringat dengan sosok Mermaid Girl ini berkat adanya clue dari truk es krim, dan Mermaid Girl yang dulu pergi begitu saja setelah berhasil mengalahkan Hammerhand Shark. Lalu Mermaidman juga membeberkan bahwa Barnacle Boy dahulu suka dengan Mermaid Girl. Menyadari akan hal ini, Sandy pun menduga bahwa salah satu dari dua karakter ikan perempuan yang tiba-tiba muncul ini sudah dapat dipastikan bahwa salah satu dari mereka adalah Mermaid Girl. Namun Sandy belum bisa memastikan akan hal tersebut karena ia yang tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Singkat cerita, ketika mereka semua yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba muncul karakter penjahat Hammerhand Shark yang terlihat sudah sangatlah tua dan mencoba untuk menyerang seseorang yang dianggap sebagai Mermaid Girl. Tak diam begitu saja, dengan sangat cepatnya Sandy pun langsung refleks menendang wajah Hammerhand Shark menggunakan jurus karatenya, hingga membuat gigi Hammerhand Shark pun copot. Lalu dikarenakan SpongeBob dan Sandy yang tidak mendapatkan jawaban mengenai identitas asli Mermaid Girl di panti jompo Sadie Souls ini, membuat mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan tujuan mereka selanjutnya adalah menanyakan identitas dari Mermaid Girl di Museum Penyiaran dan Arsip yang ada di Bikini Bottom. Lagi dan lagi, tak disangka mereka pun kembali dikejutkan dengan sesosok karakter ikan perempuan yang mirip seperti Mermaid Girl juga, dan karakter tersebut bertugas sebagai salah satu staf pelayan dari Museum Penyiaran dan Arsip yang ada di Bikini Bottom. Lalu staf pelayan itu pun memberikan semua arsip koleksi film superhero Mermaidman dan Barnacle Boy untuk ditonton oleh SpongeBob dan Sandy demi mengetahui identitas sebenarnya dari Mermaid Girl. Singkat cerita, ketika SpongeBob dan Sandy yang menonton seluruh koleksi film superhero Mermaidman dan Barnacle Boy, terdapat salah satu scene di tab nomor 4 yang menampilkan sosok dari karakter Mermaid Girl yang ternyata mirip seperti sosok dari karakter ikan perempuan yang memakai baju peneliti di dalam panti jompo Sadie Souls barusan. Lalu dikarenakan saking stresnya memikirkan siapa sebenarnya sosok dari Mermaid Girl, membuat Sandy pun sudah tidak tahan lagi menonton filmnya, dan kemudian ia berasumsi kepada SpongeBob bahwa karakter ikan perempuan yang menjadi staf pelayan beserta karakter yang memakai kostum penyelam di Museum Penyiaran dan Arsip Bikini Bottom adalah Mermaid Girl dan juga Kung Fu Cowboy. Namun SpongeBob yang tidak percaya dengan perkataan Sandy barusan malah bergegas langsung membawa Sandy pulang menuju rumahnya, karena di sini SpongeBob masih belum dapat menemukan jawaban dari identitas asli Mermaid Girl. Di sisi lain, pada Museum Penyiaran dan Arsip Bikini Bottom, karakter staf pelayan beserta karakter yang memakai kostum penyelam diam-diam mereka telah menyembunyikan tab koleksi dari film superhero Mermaidman dan Barnacle Boy, yang menurut mereka pada tab tersebut terdapat adegan ketika Mermaid Girl beserta Kung Fu Cowboy yang mengungkapkan identitasnya. Dan benar saja, ternyata perkataan yang diucapkan oleh Sandy tentang identitas asli dari Mermaid Girl ini memang benar-benar terjadi. Sebab tiba-tiba karakter staf pelayan beserta karakter yang memakai kostum penyelam pun seketika berubah menjadi sosok Mermaid Girl dan juga Kung Fu Cowboy. Lalu alasan mereka menyembunyikan tab rahasia tersebut sampai saat ini adalah karena identitas asli mereka yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang seperti layaknya Mermaidman dan Barnacle Boy.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 cerita seru pada komik SpongeBob yang tidak diceritakan dalam serialnya part 2. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih untuk cerita seru lainnya dalam kartun SpongeBob ini jumlahnya masih banyak ya guys. Mungkin jika kalian suka dengan konten tentang cerita seru dalam komik SpongeBob lainnya, nanti akan admin buatkan part 3-nya untuk konten tersebut. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow ke Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.